فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Tafsir Al-Baqarah, dan kita masih di pengambilan inti dari tafsir Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang sekarang masuk ke ayat 152 tentang firman Allah Ta'ala, fadhkuruni azkurkum, maka hendaknya kalian mengingatku, niscaya aku mengingat kalian. Tentunya bukan berarti kalau tidak diingat berarti Allah lupa, tapi maksudnya adalah menyebut-nyebut, yaitu hendaknya kalian banyak-banyak menyebut namaku, niscaya aku akan banyak-banyak menyebut nama kalian di hadapan para al-mala'il a'la. Kita lihat apa yang akan disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini. Kata beliau, maka Allah Ta'ala memerintahkan agar dia itu selalu disebut, dan dia menjanjikan terhadap amalan ini. Allah di sini sebagai apa? Sebagai sababiyah. Wa wa'ada ala, ini Allah sebagai sababiyah, yaitu disebabkan oleh amalan tadi Allah menjanjikan pahala yang lebih utama, yaitu Allah menyebut kita. Baik. Jelas asalnya adalah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Tapi ternyata walaupun jenisnya sama, tetapi balasannya memang lebih baik daripada apa yang kita amalkan. Seperti apa? Orang yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan membangunkan untuk dia istana di surga. Jenisnya sama, yaitu bangunan, tetapi kualitinya jelas sangat lain. Balasannya lebih indah lagi. Demikian pula ini, kita menyebut-nyebut Allah Ta'ala, ini amalan kita, tapi balasannya walaupun sama jenisnya, yaitu nama kita disebut, tetapi siapa yang menyebut kita? Allah Ta'ala. Ini balasannya lebih bagus lagi. Untuk orang yang menyebut nama dia, sebagaimana juga firman Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis qudsi, man dzakarani fi nafsih dzakartuhu fi nafsi, barang siapa menyebutku di dalam dirinya, aku akan menyebutnya di dalam diriku. Balasannya jauh lebih bagus. Wa man dzakarani fi mala dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, barang siapa menyebutku di kumpulan para bangsawan, aku akan menyebut dia di kumpulan makhluk-makhluk yang mulia, yang didekatkan, yang lebih baik daripada mereka. Malak ini definisinya adalah asraful qaum, yaitu orang-orang mulia dari suatu kaum. Disebutkan dalam catatan kaki, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Intinya balasan sesuai dengan amalan, tetapi balasannya berlipat-lipat lebih bagus daripada amalan itu. Dan penyebutan Allah Ta'ala itu nggak tahu ini ya, sama nggak hurufnya pinjam sepeda? Kenapa afdolahu? Toyib, oh afdoluhu berarti toyib. Kata Imam As-Sa'di di sini disebutkannya kita oleh Allah Ta'ala. Jadi ini zikrullahi, lafzul jalalah Allah di sini sebagai apa?
fa'il secara maknawi. Bukan maf'ul bih secara maknawi, yaitu ini adalah idhofatul masdar ilal fa'il, bukan ilal maf'ul. Yaitu kalau Allah Ta'ala menyebut-nyebut nama kita, keutamaannya itu termasuk perkara yang telah disepakati oleh hati dan lisan. Atau boleh jadi makna yang diinginkan bukan itu. Dohirnya bukan itu yang dimaksudkan. Berarti apa? Di sini Imam As-Sa'di mengisyaratkan kepada apa yang pernah kita sebutkan di dalam ucapan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu apa? Zikir itu bertingkat-tingkat. Berarti ini zikrullah di sini adalah idhofatul masdar ilal maf'ul, yaitu kalau kita menyebut-nyebut nama Allah, yang paling utamanya, itulah. Karena ini beliau bahasanya sangat singkat di kalimat yang ini, sehingga kita perlu lihat beberapa kemungkinan. Yang paling utamanya adalah apabila hati itu bertepatan dengan lisan. Ini baru betul di sini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Zikir bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah zikir hati sekaligus bertepatan dengan ucapan lisan kita. Adapun kalau hatinya tidak ikut berzikir, sementara lisannya berzikir, kata beliau ini juga keutamaannya tinggi. Tetapi yang paling tingginya adalah apabila bersamaan antara zikir hati dengan zikir lisan. Ini yang beliau maksudkan di sini. Dan itu adalah zikir yang membuahkan pengetahuan tentang Allah. Juga pengetahuan tentang Allah, juga kecintaan kepadanya, serta banyaknya pahalanya, yaitu kita mengingat-ingat banyaknya pahala zikir. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan ini lebih utama daripada kita menginfakkan emas dan perak, dan lebih utama daripada kita berperang sampai membunuh lawan atau lawan membunuh kita. Ini kita mengingat betapa banyaknya pahala zikir. Dan zikir adalah kepala dari syukur. Maka dari itu Allah memerintahkan kita bersyukur secara khusus setelah Allah menyebutkan zikir secara khusus setelah Allah menyebutkan syukur secara umum. Ini bahasa beliau agak dibalik itunya ya. Yaitu apa? Beliau menyebutkan zikir secara umum, lalu menyebutkan setelahnya perintah untuk bersyukur. Secara apa? Secara umum. Zikir ini khusus, kemudian syukur ini yang umum. Itu yang beliau inginkan di sini. Allah Ta'ala berfirman, washkuruli. Padahal apa? Termasuk dari syukur adalah apa? Berzikir. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Idatus Sabirin, bahwasanya syukur itu memiliki 3 rukun. Rukun yang pertama adalah mengingat-ingat Allah di dalam hati kita. Yang kedua adalah kita mengakui dengan lisan kita bahwasanya nikmat itu datang dari Allah. Kemudian yang ketiga, mempergunakan nikmat itu sebagaimana mestinya, yaitu apa? Dengan anggota badan. Disebutkan di sini bahwasanya zikir ini adalah kepala dari syukur. Karena apa? Lidah kita memang menyebut-nyebut dan mengakui ini adalah nikmat Allah Ta'ala. Berarti syukur ini umum. Kemudian zikir ini perintah khusus, karena zikir bagian dari syukur. Baik. Kata beliau di sini, berarti makna ayat ini adalah bersyukurlah kalian kepadaku atas apa yang telah aku berikan kepada kalian, yaitu berupa nikmat-nikmat ini semua. Dan aku telah menolak dari kalian berbagai jenis hukuman.
Dengan apa? Rangkaian dari ayat-ayat ini menunjukkan itu, nikmat yang banyak dan juga berbagai hukuman itu telah dihilangkan dari kalian, ditolak dari kalian. Dan syukur itu dengan hati maknanya adalah kita mengakui dan menetapkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Syukur dengan lisan adalah dengan menyebut-nyebut Allah dan menyanjungnya. Syukur dengan anggota badan adalah kita menaati Allah dan mematuhinya, mematuhi perintahnya serta menjauhi larangannya. Maka syukur itu, ini beliau pakai bahasa yang agak dipecah di sini. Di dalamnya ada kekekalan nikmat yang ada dan pertambahan di dalam nikmat yang belum ada. Maksudnya adalah jika kita bersyukur, maka kenikmatan yang ada itu akan kekal dan ditambah lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang belum kita dapatkan. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Demi keperkasaanku, benar-benar apabila kalian bersyukur, aku akan memberikan tambahan kepada kalian. Makanya seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Hadil Arwah, beliau mengatakan apa? Miftahul mazid asyukur. Kunci dari tambahan adalah syukur. Kalau kita bersyukur, semakin diberi tambahan oleh Allah Ta'ala. Baik, sebagaimana kata sebagian ulama bahwasanya nikmat itu in syukirat qarrat wa in kufirat farrat. Syukur itu apabila disyukuri dia akan menetap, tetapi jika dikufuri dia akan lari, dia akan menjauh dari kita. Allahul musta'an. Kemudian kata beliau, perintah untuk bersyukur setelah menyebutkan nikmat-nikmat keagamaan ini, di dalamnya itu ada ilmu dan ada penyucian akhlak serta taufik untuk mengerjakan amalan-amalan. Itu apa? Kalau kita melihat rangkaian dari ayat-ayat ini, tahu-tahu Allah Ta'ala berbicara masalah zikir dan syukur. Setelah apa? Didatangkannya perintah ini, perintah itu, dan syariat dan seterusnya. Dan juga disebutkannya berbagai jenis kenikmatan dalam rangkaian ayat tersebut. Maka di dalamnya ada ilmu, juga ada penyucian akhlak. Demikian pula ada taufik untuk beramal. Dan ini semua bagian, yaitu apa? Bagian dari nikmat keagamaan. Kita diberi ini semua oleh Allah Ta'ala, yang masing-masingnya lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kata beliau, di dalam perintah syukur ini ada keterangan bahwasanya nikmat-nikmat tadi adalah nikmat yang paling besar. Bahkan dia adalah nikmat-nikmat yang hakiki, yang mana dia itu akan kekal ketika nikmat yang lain sirna. Nikmat yang lain misalkan apa? Yaitu kematian, yaitu apa? Kehidupan. Dia suatu saat akan sirna, kita akan mati, tetapi amal soleh kita tetap kekal di sisi Allah Ta'ala, akan dicatat. Demikian pula dicatat sebagai orang yang berakhlak mulia, orang yang baik, dan seterusnya. Bahkan walaupun kita mati, kita tetap apa? Dikenang di sisi para makhluk sebagai matinya orang yang berilmu atau matinya orang yang soleh. Demikian pula di kalangan para malaikat dan seterusnya, walaupun kita sudah mati. Baik. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan nanti begitu kita dibangkitkan sesuai dengan keadaan matinya kita. Berarti ini adalah nikmat yang jenisnya kekal walaupun kita sudah meninggal dunia. Demikian pula masa muda. Kalau masa muda diisi dengan ibadah, maka ketika kita tua dan tidak lagi mampu melakukan itu, amalan kita tetap apa? Kekal di sisi Allah Ta'ala. Baik. Bahkan boleh jadi kita memang betul-betul dijaga oleh Allah Ta'ala, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis apa itu ihfazillah yahfaz. Nah, di situ ada penjelasan yang bagus. Sebagian nikmat hilang, tetapi nikmat keagamaan itu kekal pada orang tersebut. Kalau dia memang selama ini menjaga nikmat itu.
Kata beliau, dan di dalam perintah ini bersyukurlah kalian kepadaku, ada penjelasan bahwasanya hendaknya orang-orang yang diberi taufik untuk belajar atau untuk beramal, hendaknya mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan taufik tadi, agar Allah menambahkan kepada mereka sebagian dari kurnianya, dan agar tertolak dari mereka sifat ujub, yaitu apa? Merasa kagum pada diri sendiri. Allah mengingatkan, ini adalah nikmat Allah, ini kurnia dari Allah dan taufik dari Allah, maka hendaknya kalian bersyukur kepadanya, karena ini dari Allah, bukan karena kehebatan kalian. Bayangkan ahli kitab yang punya kitab suci yang banyak, juga memiliki rasul yang banyak, ternyata hal itu tidak menyebabkan mereka semakin baik, bahkan mereka semakin sombong, bahkan nabinya pun dibunuh. Demikian pula kitab suci pun dirusak oleh tangan mereka, tidak lagi suci dan sebagainya. Makanya di dalam perintah bersyukur ini ada isyarat bahwasanya ini adalah nikmat Allah kepada kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau di sini, agar mereka menyibukkan diri dengan syukur, bukan menyibukkan diri dengan membanggakan diri kemana-mana dan seterusnya. Kemudian tatkala syukur itu lawannya adalah kekufuran, Allah melarang para hambanya dari berbuat kekufuran. Allah berfirman, wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkariku. Asalnya apa? Wala takfuruni. Ada ya fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Ya-nya boleh dihapus, tetapi apa? Kasrahnya dikekalkan di situ. Wala takfuruni. Baik. Tatkala la ini adalah la nahiyah, berarti apa? Dia jazimah. Dia menyebabkan apa itu namanya itu? Bukan jazimah apa? Yaitu apa? Yaitu penjazm, betul, jazimah. Alamat jazmnya hatfun nun. Sekarang kenapa ada nun di sini? Ternyata ini bukan nun sebagai alamat rafa, tapi ini nunnya adalah wiqayah dari apa? Dari ya'ul mutakallim. Asalnya wala takfuru. Kalau maf'ul bihnya dihapus. Ini nunnya nun apa? Padahal ada la yang jazimah. Berarti nunnya ini adalah nun wiqayah. Wala takfuruni asalnya. Kemudian kata beliau, yang dimaksudkan dengan kekufuran di sini adalah kekufuran yang berhadapan dengan syukur. Berarti apa? Yaitu kufur nikmat. Kufur nikmat yaitu menutup-nutup nikmat Allah dan menentangnya, serta tidak menjalankan kandungan dari nikmat tadi. Kemudian kata beliau, ada kemungkinan larangan ini juga maknanya bersifat umum, yaitu kekufuran memang dia beraneka ragam dan jenisnya banyak. Yang paling besarnya adalah kufur kepada Allah. Lalu jenis-jenis kemaksiatan dengan berbagai perbezaan jenisnya dan perbezaan type-nya itu juga masuk kepada apa? Kepada cabang-cabang kekufuran berupa syirik dan dosa-dosa yang lebih ringan dari itu. Jelas ini memang cabang-cabang kekufuran. Intinya larangan berbuat kufur di sini boleh jadi kembalinya kepada makna sebelumnya, yaitu kufur nikmat. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian mengingkari nikmatku. Dan boleh jadi larangan ini bersifat umum, yaitu jangan kufur dengan segala jenis kekufuran itu, kufur nikmat ataupun kufur yang jenisnya adalah apa? Kufur akbar, itu yang bertentangan dengan keimanan. Dan kedua makna ini mungkin masuk ke dalam ayat tersebut. Ilahuna wallahu a'lam.